iblis mengajarkan demikian. Kalau iblis itu sama di dalam pengajaran para nabi, mengajarkan menyembah kepada patung, mengajarkan menyembah kepada patung lembu yang terbuat dari emas, kemudian mengajarkan menyembah kepada Moab, dewa Moab, mengajarkan menyembah kepada batu, mengajarkan menyembah kepada manusia, mengajarkan menyembah kepada roh-roh dan seterusnya. Al-Quran tidak ada yang kayak begitu. Serta merta di dalam kehidupan kami umat Islam melalui perantaraan Al-Quran, kami menyembah kepada hanya yang ada di atas, yang tidak bisa kemudian dibentuk rupanya, dibentuk wajahnya, dipersamakan dengan makhluk. Dialah pencipta langit dan bumi itu. Iblis gak mungkin ngajarin itu. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Sekali lagi untuk Bang Kusnadi ya. Sebelum ini tadi saya sudah kasih waktu panjang untuk menampilkan datanya, karena saya juga sudah bisa menampilkan datanya karangan dari Al-Bukhari, yaitu Subhat wa Tokoh, bahwa di sana sekali saja ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha membuka betisnya dan malaikat Jibril menghilang, karena memang dalam tafsir Al-Misbah ya, iblis itu iblis itu suka dengan aurat ya, suka dengan aurat. Makanya kalau itu iblis pasti iblis itu masih ada. Tetapi karena setan malaikat itu tidak mengenal nafsu, maka malaikat itu keluar, menghilang. Jadi subhat yang Bang Kusnadi bawa harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak bisa membuktikan, mohon maaf, premisnya ditarik dan minta maaf. Mohon maaf, saya mewakili para netizen juga. Banyak yang protes dengan statement dari Bang Kusnadi, Satria Injil. Tolong ditampilkan, kalau nggak bisa ditampilkan, mohon premisnya ditarik dan meminta maaf. Tafadhol, silakan. Baik. Jadi buku itu sudah saya miliki karena saya beli. Itu ada jilid 1, jilid 2. Saya sempat memvideo judulnya, nanti kalau Bang Farhan mau baca isinya, nanti saya tunjukin halaman berapa, karena itu tersedia banyak di Indonesia ini ya. Dan begini Bang Farhan, saya tadi katakan bahwa ada yang menulis mendekap, ada yang menulis memeluk, tapi juga gak sedikit yang menulisnya mencekik. Makanya saya tunjukkan, saya ambil yang tertua, yaitu adalah Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq. Dan bukunya sudah saya beli, ada di tangan saya. Cuman nanti saya foto-fotokan halaman-halamannya yang berbicara tentang itu. Ya. Oke, supaya saya bisa melanjutkan. Karena supaya waktunya nggak dipakai untuk ngelihat itulah. Nanti saya kapan-kapan saya bisa tunjukkan. Kalau perlu saya kirim, saya kasih bukunya. Ya, saya beli lagi nggak masalah. Oke. Nah, kemudian yang Bang Juma tadi katakan bahwa betul pada saat Yesus akan disalibkan, iblis memang merasuk Yudas supaya Yesus disalibkan. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, ada suatu kejadian di mana iblis pun menolak Yesus disalib, yaitu dia merasuk Petrus. Di mana saat itu Yesus menghardik kepada Petrus karena dia dirasuk iblis supaya menghalangi dia disalib. Jadi kita melihat iblis di awal menolak salib, kemudian baru terakhir dia merasuk supaya menyalibkan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Ya, menurut kami pemahamannya adalah karena iblis ragu-ragu. Dia tidak mau Yesus disalib, karena kalau Yesus disalib, nanti akan tergenapi semua yang ada di PL. Kan itu sudah tertulis, jadi dia tahu. Tetapi karena orang-orang Yahudi semakin banyak yang percaya bahwa dia ini Mesias, artinya bahwa sudah waktunya bagi dia untuk dihukum. Ya dia nggak ada pilihan lain kecuali menyalibkan. Dan dia nanti bikin strategi baru untuk ke depannya. Jadi kalau dikatakan bahwa iblis itu ingin menyalibkan Yesus, ya nggak benar juga. Ya. Terus kemudian begini, kalau sekarang iblis mengajarkan orang menyembah Tuhan, mengajarkan kebaikan, apa ruginya buat iblis? Kalau orang mau masuk neraka, tetap aja masuk neraka karena dia berdosa. Kalau dia sujud menyembah Tuhan, bukan berarti dia itu jadi tidak berdosa, tidak ada ayatnya. Terus kalau dia itu mengajarkan kebaikan, terus otomatis orang itu
bisa masuk surga. Nggak begitu. Justru kita harus lihat endingnya, apa yang terjadi gitu ya. Nah ini saya melihat bahwa kenapa di dalam pengajaran-pengajaran yang ada, bahwa ini banyak terkait kepada Abraham, kepada Ismail, dan seterusnya. Tetapi mohon maaf, saya tidak menemukan link peristiwa sejarah maupun berbeda banyak dengan Alkitab kami, di mana tidak pernah ada Ka'bah, tidak pernah ada sa'i, mabit, terus kemudian wukuf, dan lain sebagainya. Dan setelah kita pelajari, yang saya baca, kalau salah ya tolong dikoreksi ya, artinya pada beberapa kali kita diskus dengan teman-teman muslim di Zoom juga, bahwa kayak seperti praktek poligami, itu sebenarnya bukan asli Islam, tapi peninggalan jahiliyah, yang mana tadinya poligami ratusan, terus kemudian disederhanakan jadi 4. Ya bagus. Terus kemudian ibadah haji juga tadinya dilakukan di zaman jahiliyah, kemudian disempurnakan menjadi seperti sekarang. Demikian juga mabit, wukuf di Mina dan sebagainya, itu juga sebenarnya kan merupakan praktek-praktek juga yang dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, kalau itu nanti keliru ya tolong dikoreksi, karena ini kan kita dialog. Jadi berarti kalau begitu, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ajaran Islam itu melanjutkan ajaran di masa jahiliyah atau menyempurnakan ajaran-ajaran jahiliyah sehingga akhirnya bisa dilaksanakan seperti sekarang ini. Meskipun tidak persis sama, tetapi banyak kesamaannya. Seperti tawaf 7 kali juga dilakukan di zaman jahiliyah. Cuman bedanya pada zaman itu dilakukan dengan telanjang. Kemudian waktu sa'i di Safa Marwa, kalau sekarang mungkin menggunakan lorong ya supaya bisa dengan mudah, tapi kalau zaman dulu itu di sa'i dan di Safa Marwa itu ada patung di situ, patung Naila dan siapa gitu ya. Itu memang peninggalan jahiliyah. Nah, jadi kalau saya katakan itu memang tidak sama, tetapi ada kemiripan. Jadi artinya apakah ini melanjutkan atau bukan? Ini yang justru saya pertanyakan, apakah ini maksud terselubung dari makhluk itu yang justru sebenarnya tidak ada kaitannya kepada Abraham. Ya, itu saja mungkin poinnya ya. Makasih Bang Juma. Iya, terima kasih. Jadi apa yang kemudian saudara lihat, orang tawaf, orang berhaji, ada kesamaan dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Mungkin saja iya ada kesamaan. Tapi kesamaan itu bukan berarti menandakan itu adalah sebuah kesesatan. Tidak. Kenapa? Karena pengajaran tentang bertawaf itu juga diajarkan oleh para nabi terdahulu. Misalnya dalam Keluaran 40 misalnya. Jelas sekali mereka berkeliling sampai 7 kali kok di dalam beribadah. Tawaf juga itu dilakukan. Wudu itu juga mereka lakukan. Jadi tidak ada acuan kemudian bahwa Islam melakukan haji, kemudian itu adalah melakukan kelanjutan daripada ajaran paganisme. Bukankah di dalam kitabnya Bani Israel, nubuatan-nubuatan tentang ditunjuknya sebuah kota di mana semua harta benda, emas, tembaga, perak, binatang-binatang akan dikumpulkan di sana, dihimpun ke sana. Itu sudah ada nubuatannya. Di dalam Ulangan 12 nomor 5 misalnya. Ya, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, sebagainya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari. Dan ke sanalah kamu harus pergi. Ini perintah, kawan. Jadi kalau ada kesamaan kemudian yang Anda temukan di dalam pengajaran-pengajaran orang-orang terdahulu, lantas Anda mengatakan itu adalah dari iblis, maka Anda harus buka mata nih sekarang. Bagaimana ajaran Kristen? Ajaran siapa yang dicontoh oleh Kristen mengorbankan darah manusia? Bukankah itu ajaran paganisme? Ajaran barbar? Ajaran sadisme? Ajaran penyembahan terhadap roh-roh? Dan bukankah Tuhan Anda adalah roh? Dan kemudian dikatakan roh Tuhan Anda bertanduk 7 dan bermata 7? Bukankah itu semua adalah ajaran animisme? Ya, ajaran yang diajarkan oleh Romawi, Yunani, Mesir, India, itu yang Anda sadar. Kalau Anda ingin melihat dari aspek pengajaran, ibadahnya hari Minggu, peringatan lahir Tuhan, peringatan mati Tuhan. Ini ajaran dari mana? Tuhan lahir dari perawan.
dirayakan tanggal 25 Desember. Coba, itu dari mana datangnya semua itu? Jadi kalau itu yang kita jadikan dasar, maka agama saudara jauh, karena semua aspek peribadatan itu larinya kepada paganisme. Trinitas, ada roh, ada anak, ada Roh Kudus, ada Bapa dan seterusnya. Cobalah, sadarilah itu. Jadi tidak bisa kemudian kesamaan yang dilakukan oleh agama terdahulu, ajaran terdahulu, dijadikan sebagai filter. Kenapa? Itu yang saya katakan beberapa saat yang lalu. Manusia tanpa ada pengajaran agama, tanpa ada ajaran Nabi, tanpa ada ajaran Rasul, tanpa ada bimbingan Roh Kudus pun, manusia sudah disetting pada dirinya untuk bertuhan. Sehingga dengan logika, dengan akal yang mereka punya, tanpa agama, tanpa bimbingan Nabi, Rasul, mereka sudah beragama. Mereka sudah punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak adanya panduan, mereka melakukan pengajaran ya di dalam ajaran keyakinan mereka secara akal-akalan. Datanglah kemudian wahyu untuk meluruskan itu. Kalau ada kesamaan itu karena ada insting Tuhan di dalam diri setiap manusia. Apapun dia, termasuk ateis. Nah, kalau itu yang menjadi dasar pijakan, maka nyatalah kemudian agama Anda itu tidak bisa lepas daripada paganisme. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian terkait dengan inti ajaran. Sederhana kok sebenarnya. Dari mana iblis ini? Kemana pijakan iblis ini kemudian mengajar ketika dia bersumpah kepada Tuhan akan menyesatkan anak Adam. Di Islam atau di Kristen. Sederhana untuk mencari itu. Siapa yang kemudian mensetarakan Tuhan dengan makhluk? Kristen. Siapa yang kemudian mensekutukan Tuhan dengan makhluk? Kristen. Siapa yang kemudian yang menyembah utusan Tuhan layaknya menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Kristen. Siapa yang kemudian membatalkan hukum di mana perjanjian kekal Allah kepada Abraham untuk bersunat? Kristen. Coba. Jadi iblisnya udah ketahuan gitu loh. Selalu menganggap Yesus itu anak Tuhan. Siapa yang punya pesan? Iblis. Coba Anda baca dalam kitab Anda. Iblis lebih banyak berpesan Yesus itu anak Tuhan. Sementara di data, di kitab yang sama, Tuhan tidak beranak. Dia bukan anak manusia dan juga bukan anak manusia. Tapi di sisi lain, di dalam kitab yang sama, Yesus adalah anak Tuhan. Jadi iblis itu bekerja di mana? Di kitab Anda. Itu poin. Terakhir, poin ini. Kepada siapa Yesus agar diwaspadai? Yesus itu orang yang dikatakan dia adalah Tuhan. Dia adalah firman. Ketika dia datang, dia mengajarkan keselamatan. Tapi apa yang dia katakan kepada dia? Adakah dia mengatakan waspadalah kepada Bani Ismail? Waspadalah kepada orang Arab? Nggak ada. Tapi Yesus berpesan apa? Waspadalah kepada ahli kitab. Ahli kitab ini adalah sumber ajaran Kristen. Waspadalah kepada orang Farisi. Orang Farisi ini adalah sumber ajaran Kristen. Waspadalah kepada orang munafik. Sekali lagi saya katakan, ajaran Kristen berasal dari orang munafik. Kepada orang Yahudi, dia ngaku orang Yahudi. Kepada orang Roma, dia ngaku orang Roma. Celakalah kepada dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Siapakah dia? Dia adalah sumber ajaran Kristen. Kepada orang-orang yang diminta Yesus untuk diwaspadailah sumber ajaran Kristen itu. Tunjukkan satu literasi di mana Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Tidak ada itu. Yang ada waspadalah kepada orang Yahudi. Waspadalah. Dan Yesus tidak pernah mengatakan celakalah engkau wahai orang Arab. Tidak ada. Tapi yang dikatakan celakalah engkau ahli kitab. Celakalah engkau ahli perisi. Coba. Jadi kepada siapa iblis itu bekerja sebenarnya? Itu nyata di dalam pengajaran kita. Ketika kami kemudian mengatakan siapa pencipta langit dan bumi? Cuma satu, Allah. Tapi kalau kalian, siapa pencipta langit dan bumi? Yesus kah? Bapa kah? Roh Kudus kah? Atau yang mana? Anda akan bingung. Tapi mencoba membangun narasi dengan doktrin dogma 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu yang ada. Nah sekarang, ada nggak dalam Al-Quran yang mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah anak Tuhan? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tapi di dalam kitab Anda, Yesus senantiasa disebut anak Tuhan dan itu diajarkan oleh iblis. Demikian sebentar, silakan.
Baik, saya langsung tanggapi ya, Bang Juma. Mohon maaf Bang Kusnadi sebentar, karena saya juga punya literatur tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, saya akan share. Mohon buku halaman berapa saya baca, saya sudah baca 2 kali ya. Karena saya screen. Mohon maaf ya Gurunda ya, biar tidak terjadi Silakan. yang Akhirnya, nggak ditampilkan apa-apa. oleh Kusnadi. Ini kalau boleh dilihat Bang Kusnadi, ini adalah nih, bisa dibaca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham lengkap. Saya mencari, karena saya 2 kali pernah membaca tidak menemukan, saya coba ulang 3 kali membaca hari ini, tidak pernah ditemukan narasi. Ada narasi di sini di dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Rasulullah SAW dicekik. Silakan tampilkan, karena saya sudah menebak data, saya tidak menemukan. Bahkan dari sini ada juga cerita bagaimana pagan, bagaimana Kristen masuk di Najran, betul ya? Bagaimana sejarah Kristen masuk di Najran, bagaimana kelicikan Yahudi dengan Rasulullah, semua di buku ini ada, dan saya tidak menemukan satupun narasi Rasulullah dicekik dan Khadijah untuk menguji malaikat Jibril membuka pangkal paha. Jadi mohon di ini ya Pak Kusnadi, bahwa saya tidak hanya berbicara karena saya selalu menampilkan data. Tolong sebelum diskusi nanti selesai, Pak Kusnadi mempunyai tanggung jawab moral untuk menampilkan datanya. Silakan dilanjut. Mohon maaf Gurunda, saya masuk. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Saya tidak terlalu concern di situ karena kita udah tahu jawabannya. Oke, makasih ya. Ya, Jadi Bang Farhan tadi saya kasih link, saya sempat foto buku itu ya. Saya beli sendiri. Jadi saya ada 2 jilid tebal sekali. Itu yang saya ambil dari situ, dan itu bukan karangan saya, bukan dari kalangan Kristen, tadi situ ada penerbitnya juga. Oke, karena ini poin yang menarik. Yang pertama saya ingin mengatakan kepada Bang Juma bahwa apa yang terjadi di dalam PB, khususnya tentang Yesus, itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di PL, di Perjanjian Lama. Bahwa jelas sekali ajaran daripada Perjanjian Lama berdasarkan teks asli, ya, bukan tafsiran. Seperti di Kejadian 18, bahwa Abraham sujud kepada rupa manusia, yaitu adalah Yod-Heh-Waw-Se bersama dengan 2 malaikatnya. Dan ikut makan roti, ikut makan daging, disaksikan oleh Sarah dan bujangnya. Dan Tuhan juga berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Adam. Jadi yang Anda katakan sepagan itu sudah terjadi sejak zaman Adam, sejak Adam masih tinggal di sorga. Jadi betapa kasihan bangsa-bangsa di luar Israel menyaksikan bahwa Tuhan pencipta yang disembah oleh orang Israel itu bisa menyatakan diri, sehingga bisa dilihat, sehingga bisa didengar, bersuara, meskipun bangsa Israel ketakutan. Dan akhirnya bangsa-bangsa di luar Israel yang adalah bangsa-bangsa pagan mencoba meniru-niru. Membuatlah ajaran-ajaran memakai patung, mempersembahkan anak manusia, meniru-niru. Tetapi yang terjadi di dalam ajaran Taurat kepada bangsa Israel, jelas di situ bahwa tentang penumpahan darah untuk penebusan dosa itu sudah diajarkan. Yaitu sejak di zaman Adam, kemudian anak-anaknya, jelas sekali di Abraham, di Musa, dengan memakai darah binatang. Itulah sebabnya di dalam ajaran mereka, nggak bisa kita mempersembahkan sembarang binatang, tetapi ada syarat-syaratnya dan harus ada darah yang ditumpahkan. Jadi kalau Anda katakan bahwa itu adalah ajaran paganisme, ajaran barbar, ajaran dan lain sebagainya, berarti Anda menuduh Abraham, Musa, dan yang lain-lain adalah juga barbar. Karena mereka benar-benar mempersembahkan binatang sebagai simbol juru selamat yang akan datang. Kemudian bahwa bangsa pagan itu menyalahgunakan, menyelewengkan, ya itu lain cerita. Tetapi kita bisa melihat sendiri bahwa justru apa yang sudah diajarkan itu sampai kepada PB. Malah kita bertanya, kalau Tuhan tidak bisa menyatakan diri, jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Artinya orang ateis benar. Tuhan itu nggak ada. Apa kita bisa mengatakan, ya lihat ciptaannya dong. Orang nggak bisa dibohongi. Orang melihat ciptaannya bukan berarti itu Tuhan ada. Tapi kalau Tuhan menyatakan diri, barulah itu bukti ada. Ya, jadi janganlah kita dicuci otaknya sehingga
Tuhan itu nggak bisa menyatakan diri. Jadi artinya bahwa yang datang kepada manusia itu Tuhan dengan kemahakuasaannya. Dia menyatakan diri. Bukan berarti wujud Tuhan itu seperti Yesus, bukan. Tapi Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia. Ya tentu rupa manusia harus ada sesuatu rupa dong. Nah, itu pun terjadi di Perjanjian Lama. Tuhan menyatakan diri dengan tiang awan, tiang api, malaikat, rupa manusia, tangan menulis, dan lain sebagainya. Itulah kekuasaan Tuhan. Kalau Anda nggak percaya itu, ya berarti Tuhan nggak maha kuasa. Dan Tuhan tidak tergantung kepada makhluknya. Untuk dia menyampaikan firman-Nya, dia bisa melakukan itu sendiri. Tidak perlu mengutus malaikat. Kalau begitu, Tuhan akan tergantung kepada ciptaannya. Nah, inilah bedanya antara Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang dia dikatakan fiktif. Seperti tadi, tidak ada. Kemudian soal tawaf. Anda mungkin nggak teliti membaca bahwa peristiwa mengelilingi tembok Yeriko pernah dilakukan 7 kali oleh bangsa Israel. Tapi tujuannya untuk menghancurkan tembok Yeriko. Nah, apakah Anda tawaf 7 kali untuk menghancurkan Ka'bah? Ya kan tentu berbeda. Saya nggak pernah dengar bahwa tawaf itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi menghancurkan tembok Yeriko itu tergambar jelas di dalam kitab Taurat sendiri. Ya. Jadi soal-soal yang lain itu lebih banyak kesalahpahaman dari Bang Juma di dalam memahami pengajaran daripada Kristen. Tapi satu hal yang terjadi bahwa pada saat apa yang diturunkan kepada murid-murid Yesus, itu ada suara dari langit, dari Sang Pencipta itu sendiri, memperdengarkan suaranya disaksikan banyak orang, yaitu pada saat di Sungai Yordan dan di Taman Getsemani. Itulah awal dan akhir pekerjaan Yesus. Jadi ini adalah pernyataan dari Sang Pencipta langit dan bumi ini bahwa ini dia yang benar. Tapi ini tidak kita temukan di Anda gitu. Malah justru apa yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dikatakan Bang Juma, ya mungkin ada kesamaan. Tapi itu bukan kesesatan. Tapi jangan lupa, ada suatu hadis yang mengatakan, barang siapa mirip suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Ini yang harus dijawab. Kalau ada kemiripan, berarti itu bagian. Nah, apalagi kalau kita baca teliti, pernah beberapa kali dan salah satunya adalah di Al-Hajj 52 dikatakan bahwa dalam sebuah peristiwa di mana Nabi pada saat di Mekah, kemudian dia pernah terpeleset lidahnya sehingga dia memuji-muji sesembahan daripada bangsa Quraisy yang akhirnya dikoreksi oleh Allah itu sendiri. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik di sini adalah bagaimana mungkin seorang nabi Tuhan lidahnya bisa dipakai oleh iblis. Sehingga orang-orang Quraisy akhirnya masuk Islam gara-gara lidah nabi dipakai oleh iblis tersebut. Nah, ini yang harus dijelaskan Bang Juma. Ya, mungkin pemahaman saya salah, tetapi ya tolong dijelaskan. Ya, oke, makasih Bang Juma. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, apapun yang Anda bawa, narasi yang Anda bangun, berdasarkan Islam, berdasarkan ilmu dari Islam, itu tidak akan pernah kami percaya. Anda bukan ustadz, Anda bukan ulama, sementara yang Anda bawa itu hadits katanya, hadits. Hadits itu untuk membawa, untuk mengkajinya, minimal orang itu ngerti, bisa membaca dalam original teksnya. Gak bisa serampangan, ada hadis, Rasulullah Muhammad SAW salah memuji kepada Tuhannya orang-orang Quraisy dan seterusnya. Itu ilmunya dari mana coba? Hadits apa yang menerangkan itu? Di kitab mana itu? Kayak mana model sanadnya? Ya, jadi upaya-upaya seperti ini untuk kemudian mendoktrin kami umat Islam itu nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, nah kembali kepada tema kita. Ketika Anda mengatakan ada hadits yang mengatakan siapa yang menyerupai. Nah justru itu saya katakan tadi, kami tidak menyerupai. Kebetulan saja kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah melakukan hal yang sama. Tapi tidak menyerupai dalam arti kata bukan mencontoh. Tapi karena memang diperintahkan. Ketika Anda mengatakan tawaf yang ada untuk benteng Yeriko itu bukan untuk menghancurkan. Tapi perintahnya mereka berkeliling. Bukan untuk menghancurkan. Kalau menghancurkan itu dengan alat. Bukan dengan berkeliling. Berkeliling itulah perintahnya
tawaf, contoh dalam berzikir kepada pencipta. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, ketika Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi sama dengan kitab Anda, hari ini kita belum pernah melihat orang-orang Yahudi yang taat kepada Torah satu tempat ibadat dengan orang Kristen. Tapi umat Islam dengan orang Yahudi, praktisi Torah, sudah bisa kita buktikan mereka satu tempat ibadah dengan umat Islam. Mereka datang ke masjid untuk beribadah. Orang-orang Yahudi. Ketika saya tanya, kenapa Anda tidak beribadah di gereja? Itu rumah setan. Mohon maaf. Kalau di masjid itu rumah menyembah kepada Tuhan Tauhid, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Yang Anda utarakan itu, di dalam Kejadian 18, itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham. Yang kemudian disalah tafsirkan oleh penyembah-penyembah manusia, bahwa yang datang itu adalah manusia. Nggak ada Yahudi yang mengatakan, Tuhan datang dalam rupa manusia. Nggak ada. Kitab manapun di dalam pengajaran orang-orang Yahudi, tafsir-tafsir kitab Torah itu nggak kita akan temukan. Bahwa Tuhan pernah datang dalam rupa manusia. Kalau Tuhan menyatakan diri, betul. Kami umat Islam juga mengakui itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan diri. Yang Anda maksud menyatakan diri, itu harus pagan. Itu menurut Anda. Menyatakan diri itu harus datang. Nah, itu menurut Anda. Tapi yang dimaksud menyatakan diri itu adalah, contoh, saya menyatakan diri kepada manusia bahwa saya masih hidup. Apakah saya harus datang ke semua orang untuk mengatakan, ini ada wujud saya, ini ada wujud saya loh, ada wujud. Tidak. Cukup saya telepon mereka, mereka mendengarkan suaraku, itu aku menyatakan diri kepada dia bahwa aku masih ada. Begitulah Allah. Cukup dia menyatakan diri melalui malaikatnya, melalui nabinya, melalui rasulnya, bukti bahwa dia ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya ada melalui adanya Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya baginda Rasul Muhammad, bukti Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Adanya malaikat Jibril datang kepadanya, bukti Allah menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Coba Anda baca dalam Keluaran 3. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa? Apakah Allah datang dalam wujudnya? Tidak. Allah menyatakan diri dalam bentuk malaikat. Kemudian malaikat itu datang kepada Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, berarti malaikat ini yang berfirman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 36, siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menyatakan diri. Tuhan itu sedang menyatakan diri melalui malaikat, melalui nabinya. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Bapa sedang menyatakan keberadaannya melalui utusannya. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa malaikat berkarya di Islam itu bukan malaikat, tapi itu adalah iblis misalnya. Dari kaidah yang mana Anda bisa jadikan acuan? Ajarannya tauhid, mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, lalu apa lagi? Mengimani kitab yang datang kepada para nabi adalah kitab dari Tuhan. Malaikat-malaikat juga kami imani sebagai malaikat yang memiliki tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kemudian juga kami mendudukkan iblis itu sebagai penggoda yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah selain daripada Tuhan. Itu jelas. Tipikal iblis dalam Al-Quran nyata. Tipikal malaikat dalam Al-Quran nyata. Di tempat Anda nggak bisa membedakan antara malaikat dengan iblis. Anda nggak bisa membedakan itu. Contoh misalnya, 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini iblis dan malaikat bekerja sama bahkan dengan Tuhan. 1 Korintus 1, 4 nomor 5. Nah, 1 Korintus 5 nomor 5. Lalu kemudian di dalam Matius 4, Anda melihat bagaimana iblis bekerja sama dengan iblis, roh bekerja sama dengan iblis untuk mencoba Yesus. Jadi, iblis itu berperan penting di dalam agama Anda. Yesus dikatakan anak Tuhan, iblis. Yesus dicontohkan menyembah kepada Yesus, iblis. Yang mengajarkan kemudian Yesus itu anak Tuhan, iblis. Jadi iblis itu punya peran penting di dalam pengajaran agama Anda. Bahkan
Bahkan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Coba. Salah enggak Yesus itu mengatakan begitu? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apakah itu orang Arab? Bukan, orang Yahudi, orang Farisi yang ditunjuki oleh Yesus, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dalam Yohanes 8:44? Karena orang-orang ini dengan lisannya mengaku bertuhan kepada kepada yang mengutus Yesus, tapi pada faktanya dia melakukan suatu ajaran-ajaran yang tidak berdasar daripada pengajaran Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Torah itu adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru Allah. Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel adalah hukum Taurat. Dibatalkan oleh siapa? Oleh Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen membuat perjanjian baru. Padahal perjanjian baru Allah itu adalah hukum Taurat, tapi dibikin lagi perjanjian baru. Lalu kemudian perjanjian barunya Tuhan dianggap sebagai perjanjian lama. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Kalau kami enggak, kami mendudukkan Torah sebagai Torah, Injil sebagai Injil. Itu adalah kalamullah. Itu adalah kalam Allah. Itu adalah firman Allah. Kalau kalian tidak, kalam Allah kalian anggap itu sebagai kutukan. Kalam Allah itu adalah sebuah siksaan. Itu adalah sengat maut. Kata siapa? Kata iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu-satunya manusia yang mengaku bapak di dalam ajaran yang dibawa oleh Yesus hanya Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Siapa perkataan itu? Paulus. Nah sekarang Anda menjadi Kristen, perintah siapa? Paulus. Berarti Pauluslah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nggak salah kan? Makanya Yahudi sampai hari ini ya tidak memberikan ruang kepada Kristen untuk masuk ke tempat rumah ibadahnya. Karena orang Kristen dari sejak pertama Paulus datang, memasukkan orang Yunani masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, mereka dianggap najis. Mereka dianggap najis. Jadi kalau ajaran iblis yang kita cari, lihat dari buahnya pasti ketahuan. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Kristen. Siapa yang mengajarkan untuk mengimani sebuah kitab yang tidak berasal dari Yesus? Kristen. Itu bisa dilihat itu, nyata itu. Kata Tuhan di dalam pengajaran Musa, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Apakah Kristen mematuhi itu? Tidak. Apa buktinya? Dia membuat sembahan baru. Siapa namanya? Yesus. Cuma Yesus. Roh Kudus juga mereka jadikan sembahan. Jadi ada sembahan baru selain daripada Bapa, yaitu Yesus. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Begitu, Bang Kusnadi. Jadi sederhana, kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa itu? Tuhan yang memperkenalkan dirinya dengan nama Tuhan. Apa bahasa yang digunakan? Ani yot he pave. Aku ini adalah Tuhan. Kami menyembah dia. Yang mana Tuhan itu kelak namanya adalah Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau Anda tidak, kami menyembah Bapa yang adalah roh. Di mana roh? Bagaimana bentuk wujud roh itu? Baca di Wahyu 5 nomor 6. Berupa bertanda 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Itu sembahan Anda. Jadi dia mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk. Bapa makhluk. Anak makhluk. Roh Kudus juga makhluk. Hanya Kristen. Hanya Kristen yang mengajarkan itu. Demikian sementara. Ya, makasih Bang Juman. Jadi kalau saya sih perhatikan tadi perjanjian baru itu udah ditulis di kitab Yeremia itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan itu bukan berbicara Taurat. Taurat itu di zaman Musa, bukan di zaman Yeremia. Yeremia itu ratusan tahun sesudah Musa. Jadi justru adanya kitab perjanjian baru ini justru sudah diberitahu oleh Tuhan di Yeremia tadi. Ya. Jadi yang Bang Juma sampaikan itu karena Bang Juma nggak baca teks secara teliti. Ya. Kalau hanya berdasarkan tafsiran Talmud, Targum, ya itu artinya tersesat. Karena Targum itu bikinan orang Romawi. Bagaimana Anda bisa mempercayai ada orang Romawi jadi nabi? Ya, Onkelos itu orang Romawi. Dia keponakan Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci Yerusalem. Ya. Dan kita lihat sendiri bahwa bait suci itu diangkat oleh Tuhan, diizinkan untuk dihancurkan setelah Yesus ditolak. Dan orang Yahudi tidak bisa beribadah lagi, kecuali dia bikin sendiri ya. Karena yang namanya bait suci itu kan tempat memberikan persembahan, mesbah. Jadi sekarang mana orang Yahudi punya tempat beribadah? Sudah nggak ada. Ya itulah
bagaimana Tuhan menggenapi itu semua. Jadi kalau tadi Bang Jo mengatakan iblislah jadi bapamu, itu sebenarnya Yesus mengatakan karena orang-orang Farisi atau orang-orang Israel pada waktu itu dituduh membunuh para nabi. Sehingga maka dikatakan iblis jadi bapamu. Tapi Bang Juma menafsirkannya kemana-mana. Itu yang saya jadi bingung. Artinya hanya mencopot ayat itu terus untuk membenarkan gitu ya. Kalau kembali ke Kejadian 18, saya kira kita nggak usah banyak berdebat, baca aja sendiri. Di situ jelas dikatakan bahwa Abraham sujud memanggilnya Adonai, dan itu berkali-kali disebut bahwa itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh yang berbicara kepada kepada Abraham, kepada Sarah yang menjanjikan Ishak. Ya mana mungkin malaikat. Orang sujud, dan juga dikatakan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah Yod-Heh-Waw-Heh, bukan malaikat. Kalau yang datang kepada Musa dalam rupa malaikat Tuhan, jelas dia mengatakan, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya nggak mungkin malaikat. Bagaimana malaikat bisa mengaku itu? Nah, justru yang akan kembali saya tanyakan, apakah yang ada di Taha berapa 14 itu, yang mana akulah Allah dan sembahlah aku yang datang kepada Musa, itu malaikat atau Allah? Kalau itu malaikat, berani-beraninya ya malaikat itu meminta disembah. Ya makanya saya percaya bahwa yang datang kepada Musa itu bukan malaikat, tetapi Allah itu sendiri. Nah, itu justru terbukti bahwa Allah sendiri dengan kekuasaannya sanggup menyatakan diri kepada Musa. Lah, kenapa kepada Muhammad tidak? Nah, itu yang jadi tanya apakah Tuhannya tidur atau Tuhannya lupa atau gimana? Padahal ini nabi terakhir yang paling mulia, tentu harus lebih dahsyat dari itu. Justru kesalahpahaman Bang Juma itu adalah membuat apa yang terjadi di Perjanjian Lama diselewengkan, karena teksnya memang seperti itu, Bang Juma. Kalau sekarang Yudaisme punya tafsiran lain, ya karena di dalam penafsirannya yang dia baca bukan teks daripada Torah, yang dia baca adalah teks Targum yang orang Romawi butuh. Justru yang sebenarnya orang-orang Yahudi, saya baca di hadis, justru banyak dibenci oleh Nabi sendiri. Ya, bagaimana mungkin sekarang dengan Islam menjadi bisa bertemanan gitu. Dan mungkin Anda lupa bahwa nabi atau rabi yang sangat terkemuka sekarang ini yang dikenal oleh orang Israel adalah Rabi Maimonides atau Rambam. Tahu apa yang dia katakan kepada ditulis di bukunya, bahwa Muhammad itu adalah orang gila katanya. Dan itu nabi palsu, itu menurut Rambam. Tapi itu nggak pernah dibahas. Dan padahal buku Rambam itu adalah merupakan patokan orang-orang Yahudi di dalam menafsir-nafsirkan. Meskipun saya tidak percaya, karena Rambam itu manusia biasa. Sama seperti kita, bukan nabi. Tetapi kalau dia berani menulis seperti itu, terus bagaimana jawabannya? Kalau dia mengatakan bahwa tentang Nabi Muhammad seperti itu, meskipun dikatakan juga bahwa Yesus juga dikatakan negatif, seperti dikatakan orang gila juga, gitu kan. Nah, tetapi ya silakan dibahas. Tapi kalau Anda mengatakan tauhid itu tidak membuktikan bahwa itu dari Tuhan. Karena ajaran pagan juga ada yang tauhid. Tidak semuanya politeisme. Silakan bisa cari itu semua. Jadi kalau pengertian tauhid atau keesaan, jelas di Maleakhi 2 ayat 15 bahwa yang dimaksud Echad atau Esa itu mempunyai dua makna, yaitu juga merupakan kesatuan. Nah, ini yang sering kali dilupakan. Jadi manakala kita berbicara dengan orang Yudaisme, pada saat dia tanggalkan itu Talmud Targum, dia lumpuh. Kenapa? Karena teks yang tertulis di dalam kitab Tauratnya sangat mendukung Perjanjian Baru. Itulah sebabnya ini yang akhirnya dieksploitir oleh teman-teman. Sehingga seolah-olah Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tuhan itu jelas kalau dia berkehendak, dia bisa dilihat. Karena terbukti kepada para nabi. Kalau sekarang dikatakan dia nggak bisa dilihat, jangan-jangan Anda sudah di brainwash gitu. Karena nabi Anda memang tidak pernah melihat. Tidak pernah mendengar. Seperti halnya nabi-nabi Israel sebelumnya. Nah ini yang sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Nah kembali kepada apa endingnya? Ya kita lihat. Apakah Anda rela dikatakan bahwa Anda bagian dari pagan? Ya tentu enggak rela kan. Nah itu yang harus Anda jelaskan. Karena hadis itu sering saya dengar dan mengatakan bahwa siapa yang mirip sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum.
Jadi bagaimana Anda bisa membantah hadis itu? Dan apakah Anda katakan berbeda? Ya jelas, banyak kemiripan. Hajinya mirip, poligaminya mirip, sa'inya mirip, tawafnya mirip, kemudian mabitnya mirip, wukufnya mirip. Banyak kemiripan. Jadi itu yang harus dijelaskan gitu, Bang Juma. Sedangkan kami itu dengan adanya pengakuan Sang Pencipta yang disaksikan banyak orang, itu udah lebih dari cukup. Kesaksian dari Presiden aja luar biasa, apalagi ini Pencipta langit dan bumi. Ya, itu sekian dari saya. Makasih. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai mirip-mirip, ya saya katakan 100% Kristen dan pagan itu mirip. Itu kesimpulan terakhir dari saya. Pagan makan babi, yes. Oke. Pagan sunat nggak? Enggak. Pagan menyembahnya makhluk? Yes. Ada berapa Tuhan pagan? Banyak, lebih dari satu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan. Gak ada, saya katakan gak ada satu rabi Yahudi pun yang mengatakan bahwa Hasem, Yotepape itu pernah nusul menjadi makhluk. Gak ada. Kalau menyatakan diri, ya Allah menyatakan diri melalui perantaraan makhluk, yes. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu harus wujud, itu pagan. Karena saya, Yesus, Musa, dan semuanya mengimani, Tuhan itu nggak bisa wujud di atas muka bumi, nggak bisa. Makanya kalau Anda melihat secara nyata di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 3 misalnya, yang Anda katakan Tuhan itu salah. Itu adalah malaikat. Coba Anda baca di nomor 2 dari Keluaran 3. Siapa yang datang, Tuhan atau malaikat? Malaikat. Jadi malaikat yang datang. Kemudian menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti dalam surat Taha. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyatakan diri kepada Musa alaihissalam dengan menyampaikan suaranya. Bukan berarti Allah datang ke sana. Sama ketika Anda ada di Jakarta. Apakah saya harus ke Jakarta supaya saya suara sampai? Enggak. Cukup menggunakan data yang ada, alat yang ada di bawah kekuasaan saya untuk kemudian menghantarkan suara saya. Tapi saya nggak bisa ke situ. Kenapa saya nggak bisa ke sana? Karena saya bisa menyatakan diri tanpa harus ke sana. Demikianlah Tuhan. Ngapain dia harus ke alam semesta ini? Sementara dia adalah maha besar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Apakah kemudian itu adalah Allah? Tidak. Itu adalah malaikat, tapi yang didengarkan adalah suara Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri melalui malaikat itu. Musa, Musa. Jawab Musa kemudian, ya Tuhan. Lalu di data-data selanjutnya dikatakan, yang bersuara itu adalah malaikat Tuhan. Coba Anda baca satu perikop Keluaran 3 itu. Jadi yang datang kepada Adam, kepada Abraham itu adalah malaikat. Dan sebagai malaikat diterangkan dalam beberapa literasi setelahnya, misalnya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, itu malaikat semua tuh yang berkata. Tidak ada, cuman dikatakan berfirmanlah Tuhan. Artinya ketika malaikat itu datang, dia mewakili Tuhan. Jadi boleh dikatakan berfirmanlah Tuhan. Kenapa? Malaikatnya sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus, sekali lagi saya katakan, makanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 10, bukankah di dalam kitabmu diterangkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kalau malaikat yang diperintahkan, dia mengaku Allah. Itu. Kalau awan yang diperintahkan, awan itu mengaku Allah. Kalau yang datang itu adalah semak duri itu mengaku Allah. Kalau api itu mengaku Allah. Kenapa? Dia sedang menyampaikan firman Allah. Yang pagan kemudian ketika dikatakan terdengar suara dari pasar, maka pasar itu adalah suara. Oh, salah. Yesus mengatakan, akulah Allah. Bukan berarti dia itulah Tuhan. Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Gitu loh. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kalau ada Tuhannya tidak nampak, berarti itu adalah paganisme. Anda harus lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal,
yang tak nampak, yang tak nampak, yang esa. Amin. Lalu kemudian katakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 2 Petrus 1 nomor 17, kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada Yesus, suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi apa yang Anda katakan Tuhan itu harus terlihat, harus nampak, itu ajaran pagan. Kitab Anda sendiri mengatakan Tuhan itu tak nampak. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Jadi yang datang kepada para nabi itu hanya malaikat yang menyatakan diri sebagai utusan Tuhan dengan mengaku Allah. Sama seperti saya ini. Ketika saya berdiri di atas mimbar, apa yang saya katakan? Innani anallah. Coba artikan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang aku katakan itu? Artinya, aku ini adalah Allah. Apa betul yang di atas mimbar itu adalah Allah? Bukan, dia sedang menyampaikan firman Allah. Aku sedang menyampaikan firman Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah kemudian semua itu adalah Allah? Hanya karena dia mengatakan tiada Tuhan selain aku? Tidak, dia sedang membicarakan firman Allah. Jadi ketika ada diceritakan dalam kitabnya Bani Israel yang hanya terjemah di kitab Anda, pahami. Allah sedang menyatakan diri melalui malaikat. Allah sedang menyatakan diri melalui manusia. Tapi bukan malaikat, bukan manusia, itu adalah Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Ketika saya menyatakan diri melalui HP Anda, HP itu bukan saya. Dan Anda anggap HP itu adalah saya. Jadi ketika Yesus datang, jangan Anda tuhankan. Karena itu pagan. Pagan itu ajaran iblis. Ya, saya kira begitu, Saudara Kusnadi, bahwa ketika kita berbicara mengenai malaikat, berbicara mengenai iblis, dari buahnya kita bisa tahu. Iblis sudah pasti memerintahkan, mengajak, membisikkan agar manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Pasti itu. Pasti. Itu udah pasti itu. Kalau misalnya Anda mengatakan, Islam itu ajarannya tidak jelas karena berasal dari makhluk yang tidak jelas. Oke, lihat buahnya. Islam menyembah kepada siapa? Menyembah kepada esensi yang tak terlihat, yang kami imani, dialah penguasa jagat raya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan, ketika kami takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji wahai Engkau, Tuhan semesta alam. Apakah iblis merasa? Tidak. Apakah Yesus merasa? Tidak. Apakah Tuhan-Tuhan lain di luar daripada agama samawi merasa? Tidak. Kenapa? Bukan dia yang kami seru. Tapi Tuhan pencipta alam semesta merasa enggak? Merasa. Kenapa? Dia yang kami seru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makhluk lain selain daripada pencipta alam semesta ini merasa enggak? Tidak. Berarti yang kami seru adalah pencipta alam semesta ini. Beda dengan kalian. Yesus. Ada juga yang manggil Roh Kudus. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Bunda Maria, sampaikanlah doaku kepada Bapa. Banyak yang berdoa kayak begitu di dalam agama Anda. Nah, apakah itu buah yang benar? Tidak. Itu sudah pasti. Penyembahan terhadap makhluk adalah indikasi kuat yang tidak diragukan bahwa itu adalah pesan dari iblis. Demikian sementara. Baik, makasih Bang Juma. Jadi artinya kalau gitu tahap 14 yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat ya, bukan Allah. Yang mana dia mengaku akulah Allah dan sembahlah aku. Ya oke, kalau itu dikatakan malaikat. Tetapi apa yang terjadi menurut saya di mana Allah memperdengarkan suaranya di balik pohon. Fenomena ini adalah mirip yang terjadi di dalam Alkitab. Di mana Tuhan menyatakan diri tidak tergantung kepada makhluknya. Dan Tuhan menyatakan diri jelas di ayat-ayat di dalam Alkitab karena Tuhan bersuara di dalam tiang awan. Artinya, itu jangan dikatakan bahwa Tuhan itu berubah
mengecil, kemudian masuk ke dalam awan. Tidak. Kalau Tuhan menyatakan diri, Tuhan yang menyelimuti alam semesta ini dengan kekuasaannya, dia bisa memakai fenomena itu untuk menyatakan diri atas namanya berbicara di situ. Jadi jangan salah paham. Kalau Anda mengatakan terus kemudian pada saat Tuhan kemudian firman-Nya menjadi manusia, terus firman-Nya nggak ada. Lenyap. Enggak demikian. Tuhan bisa memakai fenomena itu bisa ribuan. Dia bisa menyatakan diri dalam 1000 Yesus pun bisa. Di berbagai tempat bisa. Itulah kemahakuasaannya. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak percaya Tuhan itu maha kuasa. Jadi, kembali, saya tidak mau mengulang lagi apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Bicaralah, teksnya aja bicara apa. Kalau teksnya bicara itu, ya itulah yang diikuti. Bahwa pemahaman malaikat Tuhan di dalam kekristenan itu adalah Kristofani. Artinya perwujudan Yesus di zaman Perjanjian Lama. Itulah, saya katakan malaikat tidak mungkin mengatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, penafsirannya harus sinkron satu dengan yang lain. Jadi kalau saya sampaikan, kalau misalnya sekarang Anda bersuara memuji Tuhan, apakah Tuhan meridoi? Kalau menurut saya, Tuhan meridoi kalau itu dipanggil sesuai dengan aturannya, sesuai dengan keinginannya. Percuma kalau kita memanggil memuji-muji Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita adalah bagian daripada pagan. Artinya kita melanjutkan apa yang dulu terjadi di sana. Di mana dulu iblis disembah-sembah di sana. Terus kemudian kita katakan bahwa itu dari Tuhan, itu yang jadi pertanyaan. Karena yang hadis itu bukan saya loh. Bukan dari kekristenan, hadis itu datang dari yang Anda percayai, yang mana bahwa kalau mirip sebuah kaum, ya bagian dari kaum itu. Dan itu tidak kami imani. Di dalam Kristen nggak ada yang begitu. Tapi kalau Bang Juma mengimani hadis itu, berarti Anda juga mengimani bahwa Anda bagian daripada zaman jahiliyah. Nah, siapa sebenarnya yang melakukan ritual-ritual di zaman jahiliyah itu? Yang begitu banyak, yang Anda nggak bisa bantah. Itu semua adalah milik paganisme. Jadi, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan Anda di satu sujud menyembah Tuhan yang esa, yang tauhid, dan sebagainya, tetapi kok ujung-ujungnya ke sana? Makanya itu yang harus dipertanyakan, apakah kedatangan daripada makhluk itu untuk menyempurnakan ajaran Taurat? Saya kira tidak pernah ada tanda-tanda nabi-nabi Israel melakukan ibadah haji, melakukan tawaf, melakukan yang lain-lain seperti yang Anda sebut. Sepanjang abad sejak Adam sampai kepada kitab Perjanjian Lama yang terakhir lah, tidak ada indikasi seperti itu. Rumah Tuhan itu yang dimaksud adalah mezbah, di mana bangsa Israel mengorbankan darah binatang di situ. Nah, apa yang terjadi rumah Tuhan yang disebut Baitullah itu tidak demikian, Bang Juma. Jadi kembali yang jadi pertanyaan, apakah ini? Ya, ini bukan menurut saya, tapi pertanyaan, apakah ini tujuan dari makhluk itu? Nah, itu yang harus Bang Juma jawab. Oke, makasih. Iya, baik Bang Satria ya. Jadi ketika Anda mengatakan, apakah kemudian penganut Torah pernah berhaji? Nah, sama. Apakah kemudian penganut Torah juga pernah menyembah manusia Yesus? Sama, Pak. Sama gitu. Tapi yang berbedanya kemudian adalah bahwa ketika haji ini ada di dalam pengajaran malaikat Jibril, jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan itu. Tapi penyembahan terhadap manusia itu tidak pernah Tuhan nubuatkan. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Itu ada, Pak, semua nubuatan, hujatan-hujatan Tuhan terhadap ajaran Anda gitu loh. Yesaya 45 nomor 6, ya. Semua orang harus tahu, coba. Tidak ada Tuhan di luar aku. Yesus di luar Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia. Dan itu Anda anut. Tapi kemudian ketika berhaji, jangankan berhaji, Bapak. Jangankan hukum Torah. Yesus yang datang di abad pertama pun mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya.
Nah, kalau ajaran haji sudah diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, berarti Tuhan itu tidak maha melihat. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Bahwa Tuhan itu tidak maha bijaksana. Kenapa? Belum saatnya, belum zamannya hukum itu ditegakkan, karena kemampuan pada masa itu belum bisa ada yang melakukan perjalanan sampai ribuan kilometer. Belum ada. Sampai ratusan kilometer, ratusan seribu kilometer belum ada. Belum ada pesawat. Maka haji diwajibkan bersamaan dengan kesempurnaan ajaran tauhid, bersamaan dengan kesempurnaan syariat, bersamaan dengan modernisasinya manusia. Ada kapal, ada pesawat, barulah kemudian perintah itu datang kepada manusia. Nah, nubuatannya ada, tapi nubuatan penyembahan terhadap manusia itu nggak ada. Ulangan 12 nomor 5 yang saya terangkan tadi. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi Tuhan akan memilih tempat dari segala sukumu, ya, sebagainya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi ada tempat yang akan dipilih oleh Tuhan, di mana tempat itu namanya akan digaungkan di sana selama-lamanya. Kata Tuhan di dalam Ulangan 12 nomor 5, tempat itulah yang harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Ini di mana ini tergenapinya? Perhatikan, tidak mungkin. Di Israel nggak mungkin. Satu-satunya tempat yaitu di Mekah. Di sanalah tempat nama Tuhan itu digaungkan siang dan malam tanpa henti-henti. Apalagi kalau kita membaca kitab Yesaya, Pak. Segala domba kedar, nebayot yang akan terhimpun kepadamu dan seterusnya. Itu di mana terjadinya tuh, Pak? Hanya ada di Mekah. Keturunan Ismail, hewan-hewannya itu terhimpun ke sana, Pak. Itu. Terkait dengan Anda mengatakan dari sejak Nabi Musa, dari hukum Torah mempersembahkan darah. Betul. Tapi darah hewan. Kami juga anut itu. Tapi kalau dibilang darah manusia, nah ini. Apalagi kalau Anda melihat dalam Yehezkiel 40 nomor 2. Di situ dengan terang adanya bangunan berbentuk kubus yang diperintahkan untuk dibuat. Diukur ke sebelah timur 500 hasta, ke barat 500 hasta dan seterusnya. Bentuk kubus dia, Pak. Keempat sisinya itu sama. Nah, itu di mana terjadinya? Hanya ada di Mekah. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan tak pernah ada orang Yahudi melakukan haji, ya memang karena pada saat itu belum disyariatkan. Harusnya Anda berpikir kok mereka nggak pernah menyembah manusia ya? Nggak pernah mempersembahkan manusia ya, cuman ada di ajaran Kristen. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya katakan, antara malaikat dan iblis bisa kita lihat dari buahnya. Kalau Anda mengatakan Islam itu sesat, tapi paling inti ending yang pada pengajaran Islam itu adalah mentauhidkan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tapi di agama Anda, yang menciptakan ketika Adam ada, ketika manusia ada, kemudian ketika Musa menerima kitab Kejadian, itu adalah yang mereka kenal dengan sebutan Hasem, yang mereka kenal dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Dan itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu kekuatan yang gaib, yang tidak bisa kemudian dicerminkan atau diperlihatkan atau divisualisasikan dengan gambar atau materi. Tapi di Kristen berubah menjadi roh bertanduk 7, bermata 7. Berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati, berubah jadi domba, anak domba dan seterusnya. Di Islam tidak, tetap aja dia gaib. Tetap aja dia itu ada wujud tapi tak nampak. Tidak bisa dilihat oleh jasad manusia, nggak bisa. Nah, jadi inti dari pengajaran Islam dan Kristen dapat dilihat dari buahnya. Siapa yang ajarannya itu identik dengan ajaran para nabi? Islam atau Kristen? Yesus sujud, Yesus bersyahadat, Yesus berpuasa, Yesus juga dalam beribadah itu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Islam halnya sama. Kristen gimana? Gak ada yang sama cara ibadahnya Yesus dan Kristen, gak ada. Semua tertolak. Puasa, sunat, syahadat, nggak ada pokoknya.
apapun yang ada dalam diri Yesus itu ditolak semua oleh Kristen. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara Kusnadi. Silakan. Oke, jadi dilihat dari buahnya, ya. Jadi kalau Islam itu buahnya ya menjadi melakukan ibadah-ibadah yang menyempurnakan pagan, yang mana itu seperti tadi saya sebutkan, karena itu adalah rukun terakhir daripada ibadah orang Islam. Jadi saya kira itu tujuannya. Kemudian tujuan orang Islam, kalau menurut Bang Juma adalah menyembah manusia. Bagaimana Anda menjelaskan Kejadian 18? Berdasarkan teks ya, bukan berdasarkan tafsiran Yahudi ya. Baca aja teksnya sendiri. Dan rupa manusia itu yang 3 sosok ya, itu makan roti, kemudian makan daging lembu, berbicara dengan Sarah tentang Ishak, berbicara tentang Abraham, tentang penghancuran Sodom dan Gomora. Terus kalau dari definisi Anda katanya malaikat nggak makan. Kalau iblis makan. Berarti Anda berani mengatakan Abraham penyembah iblis? Anda berani mengatakan Nabi Musa, Daud, Salomo penyembah iblis? Itu konsekuensinya. Kalau Anda mengatakan kekristenan itu menyembah pagan. Karena apa yang dilakukan orang Kristen itu adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda pengikut Abraham? Ya, kalau Anda katakan berbeda antara Ibrahim dengan Abraham, selesai. Nah, apalagi ada ayat-ayat yang kubus kemudian dikaitkan ke Ka'bah. Apa hubungannya? Emangnya kubus cuma Ka'bah doang? Ya kan? Jelas bahwa tempat yang akan digaungkan di Ulangan 12 itu udah jelas, itu Yerusalem. Di mana Yerusalem adalah di mana tempat bait suci itu berdiri. Terus apalagi dikatakan belum siap. Terus kemudian Islamlah yang merupakan penggenapan kesiapan. Apa hubungannya? Karena jelas bahwa Allah yang menolak Ismail tidak mungkin setelah ratusan tahun dia menerima Ismail. Berarti Allah itu menjilat ludahnya sendiri. Di Kejadian 18, kepada Abraham, Tuhan menolak Israel dan keturunannya. Terus ujuk-ujuk pada tahun 600, sorry ya, dulu saya menjilat ludah. Ternyata saya salah, dulu tolak Ismail, nah sekarang saya rangkul Ismail nih. Ini keturunannya saya jadikan nabi. Mana ada Tuhan kayak gitu? Mana ada Tuhan datang meluruskan? Kalau Tuhan datang meluruskan, artinya Tuhan sebelumnya bengkok. Mana mungkin Tuhan mendatangkan wahyu yang salah, wahyu yang rusak, ataupun kalah sama orang Yahudi, terus dia datang diluruskan. Itu sama aja dengan meluruskan diri sendiri. Kan pewahyuan apapun itu datang dari dirinya. Kalau bangsa Israel tidak taat kepada apa yang diturunkan itu, ya itu konsekuensinya. Tuhan tidak pernah salah karena Tuhan melihat jauh ke depan sampai ke akhir zaman. Jadi tidak mungkin Tuhan itu berubah-ubah dan tidak konsisten. Kalau Kristen itu menggenapi, bukan meluruskan, bukan menyempurnakan. Karena Kristen sudah mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah sempurna, itu tidak salah. Tetapi penggenapan itu hal yang berbeda. Tapi kalau Anda katakan meluruskan, ya itu sama aja dengan meluruskan diri sendiri. Nggak mungkin kayak begitu. Itu bukan sifat Tuhan. Apalagi ada beberapa ayat Quran mengatakan memang apa yang dulu diharamkan atau dihalalkan kepada bangsa Israel sekarang dirubah. Apa yang dulu diceritakan kepada bangsa Israel sekarang diharamkan. Ya berarti dia mengharamkan dirinya sendiri. Ya kan? Logika kita pasti paham. Jadi bagaimana mungkin sekarang soal buahnya itu Anda katakan bahwa Kristen itu pagan. Karena ini berbicara juga kepada Abraham, Musa, dan nabi-nabi Israel. Jadi kalau Anda mengatakan tauhid, kemudian sujud dan sebagainya, bagaimana komentar Anda tentang Lia Eden? Lia Eden juga didatangi malaikat Jibril. Sama. Dia juga mengaku nabi. Dia juga mengoreksi, oh itu nabi terakhir, loh saya yang paling terakhir. Jadi artinya, kalau Tuhan bisa berubah, dia juga bisa berubah lagi. Kalau Tuhan bisa meluruskan, ke depannya juga bisa ada pelurusan lagi. Artinya, kita mengakui Tuhan itu berubah-ubah. Jadi, ini tantangan yang terberat. Kembali kepada buahnya, ya
Itulah buahnya yang terjadi. Kalau di Kristen Anda tuduh sebagai pagan, oke. Kalau menurut Anda itu pagan. Ya, tapi konsekuensinya Abraham juga pagan. Tapi bagaimana tuduhan bahwa Islam adalah menyempurnakan ajaran pagan? Silakan, Pak. Baik. Itu sederhana itu, Bang. Untuk mengatakan itu. Secara logika aja dulu. Kita belum pernah menemukan adanya satu pemberitaan akurat bahwa kitab Musa itu masih ada sampai hari ini. Bahkan kalau kita melihat kitab MKB, diterangkan bahwa semua Taurat itu dihanguskan, dihancurkan, dan dibakar. Jadi kalau Anda mengukur Al-Quran menggunakan kitab yang Anda pegang sekarang, Anda keliru besar. Sementara Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang terdahulu, yaitu ahli kitab, mereka itu ya mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Makanya diterangkan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jika kemudian Anda mengatakan bahwa bagaimana Anda mengatakan itu? Berarti Abraham itu pagan. Pagan menurut kitab Anda. Makanya saya katakan bahwa jangan Anda mengukur Al-Quran sesuai dengan kitab Anda. Dan jangan mengukur Abraham dalam perspektif yang absolut dengan kitab yang Anda pegang. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kitab yang Anda pegang sesuai dengan apa yang Musa pegang. Nggak ada jaminan itu. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashadun. Mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah, wahai ahli kitab, padahal engkau mengetahui? Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui? Itu 1400 tahun silam. Contoh misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saudara terangkan itu sudah ada dilakukan nubuatannya oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kita tidak mengada-ngada. Di dalam kitab Keluaran itu sudah dijelaskan bagaimana kemudian perintahnya, bagaimana kemudian apa yang digenapi hari ini itu sudah pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda untuk mengatakan Al-Quran itu salah, apa yang dibatalkan Al-Quran itu karena dasar pijakan kitab Anda. Namun kalau dicampur adukkan kata Al-Quran, berarti ada firman Allah, ada sabda para nabi yang dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan manusia biasa. Contoh misalnya, di dalam Keluaran 23 nomor 17. Ya, Syarlosi rekalim tohaks lihasana. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Hak itu haji. Jadi perintah haji itu sudah ada dari sejak kitab Keluaran, dari sejak Nabi Musa. Tapi kemudian ini kalau di lembaga kitab Indonesia itu dihilangkan. Ya, Al-Quran yang mengatakan untuk berhaji itu sudah ada nubuatannya terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika kemudian dikatakan Kristen itu pagan dengan perspektif yang saya bangun, itu yang tertera di dalam kitabnya orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi yang Anda pakai terjemahannya hari ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan dirinya. Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Lalu kemudian dikatakan pula tidak ada Tuhan di luar dirinya. Lalu dikatakan pula tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa apapun. Nah, Tuhan Anda dibentuk. Pagan nggak tuh? Pagan. Karena Tuhannya Yahudi nggak dibentuk. Ketika Anda mengatakan apa yang tertulis? Nah, masalahnya yang tertulis itu kita tidak ada jaminan bahwa begitu yang tertulis yang Musa terima. Nah, kalau Anda mengatakan Ismail itu Tuhan itu kemudian datang mengingkari di abad ke-6. Oh tidak, itu dulu saya. Oh bukan kayak begitu. Yang benar adalah Tuhan kembali menyatakan kebenaran yang dulu pernah dinyatakan kepada para nabi, yang dihapuskan, yang dibolak-balikkan oleh umat terdahulu. Tuhan kemudian datang kembalikan ajaran itu. Itu fakta. Makanya kalau kita melihat pengajaran penulisan-penulisan di dalam kitab Anda, dikatakan ada tertulis di kitab Torah, tapi tertulisnya bukan di Torah, malah tertulisnya di Mazmur. Ada mengatakan tertulisnya di Mazmur, ternyata tertulisnya di Yesaya.
Ada yang mengatakan tertulis di hukum Taurat, tapi ternyata tertulisnya di Habakuk dan seterusnya. Inilah yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quran bahwa orang-orang terdahulu itu mencampur adukkan semua itu. Sehingga apa yang tertera di dalam kitab yang Anda tenteng hari ini, itu tidak seirama ya dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak pernah menganggap kitab Anda itu memberi ruang kepada kitab Anda perjanjian baru itu? Kenapa rupanya? Di dalam tempat ibadah mereka tidak pernah membaca kitab Anda. Kenapa rupanya? Padahal dikatakan perjanjian baru. Karena hukum Taurat itulah perjanjian baru Allah dengan mereka. Yang mengatakan kitabnya kitabnya Bani Israel itu adalah perjanjian lama adalah gereja. Tapi orang Yahudi, praktis Yudaism, ada nggak yang mau mengatakan bahwa kitab Taurat itu perjanjian lama? Enggak. Mereka justru mengakui itu adalah perjanjian baru. Ketika Anda mengatakan perjanjian Yeremia itu bukan perjanjian baru, bukan Torah, yang Torah itu adalah yang diajarkan oleh Musa. Betul. Tapi Yeremia jelas mengatakan, aku Tuhan akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu pernyataan Yeremia. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Jadi kitab Anda ini di mana tempatnya? Ya di gereja aja. Bagi para nabi itu tidak kenal kitab Anda. Termasuk Yesus tidak kenal kitab Anda. Dan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya. Tapi Kristen menganut itu. Nah, itu makanya kita katakan bahwa dari buah pengajaran itu kita lihat. Siapa agama yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Islam atau Kristen? Jelas Kristen. Nah, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Tidak. Coba kita lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda untuk memberikan bukti akurat bahwa saya tidak mengada-ngada dalam menyampaikan sesuatu. Tuhan itu tidak bisa dicobai. Ya, itu diterangkan di dalam Yakobus 1 nomor 13. Apa yang diterangkan di Yakobus 1 nomor 13 itu? Dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dicobai. Yesus dicobai. Berarti Yesus bukan Allah, tetapi Yesus disembah oleh Kristen. Siapa yang pagan? Sekali lagi saya katakan, kitab Anda mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Yesus dicobai oleh iblis. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan yang disembah oleh Bani Israel. Berarti Yesus adalah sembahannya orang Kristen yang dibuat-buat hari ini. Nah sekarang siapa iblis itu bekerja di mana? Iblis itu mengajak menyembah kepada selain daripada Allah. Kristen berhasil. Berhasil apa? Berhasil dibawa, dibopong, ditenteng oleh iblis. Kenapa? Karena Kristen memalingkan yang tadinya Yesus mengajarkan kepada muridnya menyembah kepada Allah. Kristen berhasil mengalihkan dirinya menyembah kepada manusia bernama Yesus. Tepuk tangan dah iblis di situ, tepuk tangan. Tapi kalau Islam menyembah kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, menangis dah iblis, nangis. Kenapa? Karena justru Tuhan tidak mau manusia itu menyembah kepada Allah. Iblis maunya manusia itu menyembah kepada selain daripada Allah, dan itu sudah dipraktekkan oleh orang Kristen. Demikian sementara, silakan. Baik. Kalau tadi dikatakan tidak ada Allah yang dibentuk. Ya memang tidak ada. Yesus sudah ada sejak penciptaan, dia juga sudah ada. Karena dia adalah sang firman di dalam rupa manusia. Justru yang seringkali nggak dipahami adalah bahwa manusia itu kan trikotomi, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini adalah ciptaannya, ini adalah gambarnya, di mana diciptakan serupa sebagai image daripada Tuhan pencipta. Jadi Tuhan juga trikotomi. Kalau Tuhan trikotomi, berarti dia firman rohnya itu adalah trikotominya. Firman adalah tubuhnya, Allah adalah jiwanya, sedangkan roh kudusnya adalah roh. Dan itu disampaikan di 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Makanya banyak sekali yang benci kepada ayat itu. Kenapa? Karena disitulah kunci tentang bagaimana hubungan trikotomi Tuhan dengan trikotomi manusia. Jadi keesaan itu berbicara tentang trikotomi. Apa bisa dikatakan Bang Juma ada 3? Ya enggak, 1 dong. Loh kok 3? Kenapa? Loh ada tubuhnya,
ada jiwanya, ada rohnya. 3. Ya iya, karena itulah bicara kesatuan. Jadi ekad itu bicara bukan hanya satu, tapi juga kesatuan. Bisa kita lihat di Malaiki 2 ayat 15, di mana Tuhan menyatakan keesaan itu, juga sekaligus dia menyatakan kesatuan. Kesatuan antara darah dan daging, kesatuan suami istri, itu adalah ekad juga. Jadi tuduhan bahwa Kristen itu adalah Allah yang baru dibentuk, keliru. Ya, dari awal juga sudah ada Yesus itu. Nah, sekarang tadi Yesus dicobai. Ya, karena begitu Tuhan, Sang Firman itu menyatakan diri, di Filipi sudah dikatakan bahwa dia melepaskan seluruh kemuliaannya untuk menjadi manusia. Artinya, dia meninggalkan kemahatauannya untuk bisa menjadi manusia. Kalau tidak demikian, dia nggak bisa jadi manusia. Itulah sebabnya iblis datang mencobai. Kenapa? Karena saat itu Yesus tidak maha tahu. Lalu bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Bapa melakukan mujizat bersamanya. Loh, kok ada juga Yesus tahu hari kematiannya, bahwa dia akan disalib? Karena Bapa yang memberitahu. Kalau Bapa tidak memberitahu, dia juga nggak tahu. Contohnya tentang hari kiamat. Karena dia sudah melepaskan kemahatauannya itu. Tapi manakala dia sudah bangkit, dia kembali ke kemuliaannya itu, ya. Jadi itu sesuai dan sejalan dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya baru dengar sebenarnya kalau dikatakan Taurat dibakar, ya, karena nggak pernah saya mendengar Taurat itu dibakar. Bahwa Taurat kemudian ditulis ulang, itu atas bimbingan dan pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga meskipun loh batu itu dibuang oleh Musa dan berkeping-keping karena marah bangsa Israel menyembah lembu emas, Tuhan suruh menulis lagi. Dia tulis ulang. Terus apa susahnya Tuhan menuliskan Taurat lagi kalau itu hilang? Tapi nggak ada yang dibakar. Yang peristiwa pembakaran kitab suci adanya di Quran, bukan di Alkitab. Karena penulisan Alkitab, kitab suci Quran itu pertama kali kan di zaman Abu Bakar. Ya, itu pun dengan orang pengingat-pengingat Quran yang sangat sedikit karena sudah pada mati di peperangan di Yamama. Terus kemudian baru dibakar di zaman Utsman. Jadi ini kayaknya Bang Juma keliru ya, soal pembakaran kitab suci adanya di Islam gitu. Mengenai Taurat asli, ya saya percaya Tuhan memiliki Roh Kudus. Dia menulis sampai ke akhir zaman. Beda kalau di Islam kan Roh Kudusnya hanya sampai kepada Muhammad. Tidak ada perintah menulis oleh Roh Kudus. Karena kalau ada perintah penulisan Roh Kudus kepada Zaid ataupun kepada Utsman, ya berarti Utsman dan Zaid itu nabi juga kalau begitu ya. Jadi agak bertentangan gitu dengan ajaran keislaman. Nah, soal di Keluaran 23 ayat 17, memang bangsa Israel suruh 3 kali ke Yerusalem, datang ke Bait Suci. Itu namanya berziarah. Ya berziarah, terus disamakan dengan haji, ya silakan, tapi beda maknanya. Karena bangsa Israel datang ke Yerusalem, ke Bait Suci, adalah untuk membawa persembahan, untuk sama-sama mempersembahkan korban di Bait Suci. Beda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji kan seperti sekali datang, dia berjemur wukuf di padang Arafah. Kemudian dia mabit di Mina, semalaman dia jalan sampai ke Musdalifah. Terus kemudian sa'i bolak-balik antara Safa dan Marwa. Ya nggak ada, itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Bercukur di Mina. Ya nggak ada orang Israel melakukan itu. Keliling-keliling Bait Suci juga nggak ada. Jadi bagaimana Anda bisa samakan? Ya kalau Anda mau katakan itu ziarah, silahkan. Tetapi ziarah yang dimaksud di Keluaran 23:17 itu berbeda. Ya. Jadi itu hanya mencoba mencocok-cocokkan dan menyambungkan satu dengan lain. Kalau di Perjanjian Baru ya tidak ada ditulis kitab Taurat, tetapi dikatakan law, itu artinya hukum. Artinya hukum itu mencabut kitab Taurat dan seluruh turunan-turunannya. Dan Perjanjian Baru tidak ada satupun yang bertentangan dengan Taurat. Seperti yang Yesus katakan, tidak ada satu titik pun yang dihilangkan. Tetapi yang terjadi adalah penggenapan. Karena hukum Taurat itu diturunkan oleh Tuhan supaya sampai kepada Yesus, di mana Yesus nanti adalah juru selamat yang dijanjikan. Seperti yang dikatakan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Adam. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada
Yesus dan perjanjian baru seluruhnya, itu adalah semua penggenapan. Yang mana selama ini Bang Juma ini kurang memahami gitu. Nah, terus kalau kembali kepada buahnya, ya saya katakan teks aslinya begitu. Berarti Anda mau nuduh Abraham itu menyembah pagan? Ya kan tidak. Kalau kitab sucinya Anda katakan tidak jamin dengan yang asli, ya menurut Anda ya begitu, Anda meragukan ya nggak masalah. Makanya nggak heran Anda menuduh Tuhan menjilat ludahnya. Kalau tadinya dia menolak Ismail, terus kemudian dia menerima Ismail, ya saya katakan itu tidak mungkin. Itu sama aja dengan Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Tuhan yang maha tahu udah jelas. Nggak mungkin dong. Dia sudah tahu nanti masa depan dia akan nerima Ismail. Terus hari ini dia menolak Ismail. Itu sama aja dengan dia menjilat ludahnya yang sekarang dibuang. Sekarang Bang Juma mau nggak? Anda meludah, terus Anda jilat lagi ludahnya. Kan nggak mau, ya nggak? Apalagi Tuhan. Ya nggak mau lah kalau begitu. Oke, sekian. Makasih. Oke, ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelahku, kemudian dia membentuk diri dalam rupa manusia, berarti dia bukan cuma jilat ludah, tapi dia juga jilat pantatnya, berarti ya. Kalau dikatakan bahwa aku bukan anak manusia dan bukan manusia, tapi ternyata ada manusia yang menjadi Tuhan, berarti dia menjilat comberan gitu ya, maksudnya ya. Nah, saya katakan kepada saudara, apa yang Anda urai di awal di sesi ini tadi, itu Anda sedang menjelaskan tentang ajaran pagan. Tuhan datang dalam rupa manusia. Dengan Anda menjagokan Yohanes 1. Yang bukan sabda Yesus, apalagi bukan firman Tuhan. Hanya tulisan orang yang dikatakan bernama Yohanes. Kan gitu ya. Lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu dari semula datang. Nah ini pagannya itu di situ. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kitab Anda mengatakan dia adalah anak Daud. Dia bersilsilah dan seterusnya. Anda katakan itu Tuhan. Mana ada Tuhan punya opung? Mana ada Tuhan punya bibi, punya tante, punya saudara, punya kakek? Nggak ada itu. Itu ajaran pagan itu, Bang. Ya, tapi kalau Anda ingin memaksakan kehendak Anda dengan melilit-lilit narasi yang Anda punya, silakan. Tapi faktanya buah itu nggak bisa Anda hilangkan. Ketika Anda mengatakan Ismail itu adalah bukan daripada yang dijanjikan oleh Allah, tapi faktanya yang Anda jadikan sandaran adalah kitab terjemahan saja. Anda nggak bisa membuktikan mana kitabnya Musa yang menerangkan bahwa Ismail itu ditolak. Justru kalau Anda melihat di dalam Kejadian 17, semua janji Allah kepada Abraham bukan Ishak yang menggenapi, tetapi adalah Ismail. Ketika kemudian Abraham meminta supaya dia diberikan anak, bukan anak Sarah yang disebut Ismail, tapi yang disebut Ismail adalah anak Hagar. Di mana Ismail itu artinya Allah mendengarkan doamu, Allah mendengarkan permintaanmu. Sementara Ishak artinya hanya tertawa. Harusnya kalau Ismail itu ditolak, Ismail yang bernama Ishak, ditertawakan. Dan Ishak dinamai Ismail, anak yang didengarkan Tuhan. Itu dulu, logika seperti itu dulu yang Anda harus bangun. Kemudian kita lihat ending dari perjalanan Abraham. Jangan ke Al-Quran, lihat aja di kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Apa yang diterangkan? Di tempat kematian Sarah, Abraham menjadi orang asing di sana, Pak. Berarti yang diridai, yang disayangi, yang dikasihi, yang dicintai oleh Abraham adalah anaknya Ismail. Kenapa? Dia tinggal di Beersheba bersama istrinya Hagar dengan anaknya Ismail. Ketika di Hebron wafat istrinya Sarah dan Ishak, dia datang ke sana sebagai orang asing membelikan tanah untuk memakamkan istrinya Sarah. Kan kasihan, Pak. Jadi tipuan demi tipuan yang mencoba untuk menutupi ajaran kebenaran Islam tidak akan bisa, akan terungkap dengan sendirinya melalui kitab Anda yang memang sudah sengaja dicampur adukkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, coba Anda baca di dalam Galatia 4 nomor 27. Kemana kemudian Ismail dan Hagar? Dia ke Paran. Nah, lalu kemudian
hamba Allah yang diceritakan oleh Allah, lihatlah hambaku itu yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, rohku akan ada di atasnya untuk menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dia akan datang dari gurun Paran. Siapa yang dari gurun Paran? Keturunan Ismail. Kok bisa? Baca aja Galatia 4. Di mana Sarah dan Hagar menetap? Di gurun Paran. Di mana itu? Tempatnya Ismail datang, tempatnya kemudian Rasul Muhammad SAW datang bersama dengan 10.000 pasukan kudus. Jadi yang menggenapi siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Itu Pak, logikanya seperti itu. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan, wah jangan-jangan iblis, jangan-jangan iblis. Tapi faktanya, nubuatan-nubuatan tentang hamba Allah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa sepenuhnya hanya ada dalam diri Rasul Muhammad SAW. Tempat yang dimuliakan oleh Tuhan, yang namanya akan digaungkan, yang harus dicari, di mana semua domba, hewan, kambing, sapi akan tergenapi ke sana, itu hanya dalam ajaran Ismail. Baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika Anda sudah mengiyakan, di dalam kitab Keluaran, orang Israel juga sudah melakukan haji, yaitu berziarah ke Baitullah, berarti itu sudah membantah argumen Anda bahwa haji itu adalah pagan. Kalau yang berkeliling kan saya sudah tunjukkan. Di Mazmur juga orang berkeliling 7 kali kok. Di dalam melaksanakan hukum. Jadi itu sudah dicontohkan. Justru apa yang dicontohkan oleh keturunan Abraham, dicontohi oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mencontoh itu. Kemudian Islam datang menyempurnakan ajaran yang sudah diajarkan oleh Abraham kepada keturunannya, yaitu yang ada sekarang. Lalu kemudian Anda mengatakan kami mencontoh kepada mereka. Padahal mereka yang mencontoh kepada Abraham dan keturunannya. Karena ternyata di dalam kitab Keluaran itu diketerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu melakukan haji. Shalosire kalim tuhak lihashana. Mereka melakukan ziarah haji atau ke Baitullah, mengadakan ke rumah Allah, ke bait suci, ke mesbah. Artinya kan sudah terjadi, sudah pernah dicontohkan oleh kaum terdahulu, di mana itu ada panduannya untuk melakukan. Ketika Islam kemudian melakukannya, bukan berarti itu pagan. Nah, tapi ada tawaf, ada ini, ada sa'i dan seterusnya. Nah, itu kan syariat. Kalaupun apa yang dilakukan umat Islam itu 100% berkesesuaian dengan dilakukan oleh umat terdahulu, maka tuduhan Anda akan beda. Anda akan mengatakan, itu kan meniru-niru umat terdahulu. Pasti lari yang ke sana. Namanya penyesat gitu, selalu mencari celah, titik kelemahan, tapi nggak bisa. Sehebat apapun Anda kemudian mencari celah di Islam, Anda akan tidak temukan itu. Kecuali Anda berasumsi sendiri. Ya, yang pada intinya saya katakan, lihat buahnya. Yesus pun mengatakan, dari buahnya kau bisa melihat dia. Itu dulu, dari buahnya dulu kita lihat. Siapa agama yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Islamkah atau Kristen? Nah, pertanyaannya, kenyataannya adalah Kristen. Pertanyaannya, adakah para nabi ya yang pernah mengajarkan menyembah kepada manusia? Enggak ada. Cuma di Kristen itu yang ada. Dan itu didahului oleh iblis. Iblis yang merasuki manusia yang ada di dalam kitab Markus, yang kemudian mencontohkan sujud menyembah kepada dia. Dan juga orang Majus. Majus ini apa? Majus ini juga penyembah berhala. Mencontohkan menyembah kepada Yesus. Karena dia mengatakan bintang timur. Jadi kalian itu mencontoh penyembah-penyembah pagan. Kemudian ketika Anda mengatakan tadi, di mana, di kitab mana tertuliskan bahwa kitab Torah itu dibakar dan seterusnya. Nah ini dia aku katakan. Anda harus belajar lagi berarti. Di dalam MKB 1 diterangkan, nomor 56, nomor 57, kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Ini data di kitab Anda loh. Di internal kalian yang mengatakan itu loh. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau kitab seorang yang terpaut pada hukum Torah, maka orang itu akan dihukum mati di dalam pengadilan raja. Jadi, kitab Torah itu disobek dan dibakar habis. Jadi yang sampai kepada kalian itu apa? Kalau Al-Quran yang Anda ceritakan, yang dibakar itu bukan Al-Quran dalam konsep kitabnya, tidak. Itu adalah catatan-catatan
tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Karena dia sudah dibukukan, karena dia sudah dihafalkan, daripada ini menjadi batu sandungan nanti ke depannya, dibakar habis. Karena Al-Quran mau disebarkan kemana-mana, jangan sampai yang tersebar ini belum lengkap ini. Karena tidak semua di luar bangsa Arab akan mampu menghafal. Kalau hanya di Jazirah Arab, tidak ada buku Al-Quran juga, kitab Al-Quran juga nggak apa-apa, karena mereka adalah penghafal semua. Tapi karena Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, maka selain dihafalkan harus dibukukan. Nah, karena dia dibukukan, maka adalah yang satu panitia yang dibentuk, lembaga yang dibentuk untuk membukukan Al-Quran itu. Makanya ada ilmu kodifikasi Quran. Dari hasil inilah kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia, penjuru bumi. Itulah yang sudah disahkan kemudian. Nah, di kitab Anda ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Kalaupun Al-Quran dibakar semuanya, begitu ada dibuat, dibakar lagi. Ada dibuat, dibakar lagi. Tidak masalah. Kenapa? Kami ada jutaan penghafal Quran. Tinggal mereka bacakan, kami hafalkan. Makanya saya sebagai orang Bugis, ketika saya ke Cina, saya baca Quran, orang semua sana paham. Saya ke Belanda, baca Quran, paham. Orang Belanda ke Indonesia, baca kitab Bible, yang di sini geleng-geleng kepala. Apalagi orang sini pergi ke Cina, ke Jepang, bahasa Cina, apalagi ke Thailand, pingsan orang Indonesia dengarkan Bible-nya orang Thailand. Tapi kalau Islam, kemanapun pergi sama, Alhamdulillahirabbil alamin, kemana-mana, itu juga bunyinya nggak akan berubah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, malaikat ataupun iblis itu nyata dalam pekerjaannya. Siapa mereka yang mengatakan hukum Tuhan adalah kutukan? Siapa mereka yang mengatakan Nabi Tuhan adalah mati terkutuk? Siapa mereka yang mengatakan Tuhan bisa dimatikan dan dihidupkan? Itulah pekerjaan iblis ada nyata pada mereka. Kalau kami umat Islam, alhamdulillah, Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil bisa mati, mustahil bisa menjadi makhluk, mustahil bisa hina, mustahil bisa rendah, mustahil bisa dihakimi dan dihukumi oleh makhluknya sendiri. Demikian. Baik, ya berarti... Oke, mungkin bisa closing Bang, udah jam 5 lewat. Oh, oke. Ya. Oke, berarti jutaan pengingat-pengingat Quran itu yang Anda andalkan. Tanpa ada Roh Kudus. Jadi itu adalah manusia-manusia, ya, sama seperti kita. Betapa rawannya ajaran itu. Oke, saya akan ringkas aja. Kemudian soal bahwa Makabe itu nggak ada di kitab kami, ya, itu kepunyaan Katolik. Terus tadi katanya Tuhan punya silsilah. Ya, itulah konsekuensi kalau Tuhan menyatakan diri sebagai manusia, ya tentu harus ada silsilah. Menyatakan diri sebagai manusia, dia harus punya hidung. Menyatakan diri sebagai manusia, dia harus bisa makan ikan goreng. Itu konsekuensi. Apa salahnya? Demikian juga Tuhan yang menyatakan diri dalam rupa manusia kepada Abraham, makan daging lembu, makan roti, nggak masalah. Kalau manakala itu dikatakan bahwa itu pagan, ya artinya Anda sudah menuduh Abraham itu pagan, nggak masalah. Kita tetap mengikut Abraham. Tapi kalau Anda tetap mengatakan bahwa itu pagan, ya silakan. Ya. Jadi mengenai soal Ismail, saya kira nama Ishak itu, kemudian nama Israel itu tidak membuktikan bahwa itu Abraham itu salah, nggak begitu. Abraham mendapatkan tanah kuburan dengan Sarah itu di tempat orang asing, nggak masalah. Karena Abraham itu mendapat janji Tuhan bahwa salah satu keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah Yesus. Siapapun nabi-nabi yang beriman terhadap janji Tuhan kepada Abraham itu, dia diselamatkan. Tetapi setelah kedatangan Yesus, maka orang yang percaya akan janji Abraham itu, dia pun diselamatkan. Dan itu adanya di kitab Torah, yang mana Tuhan berjanji kepada Abraham. Jadi, saya kira bahwa adanya soal haji itu jelas tidak ada di dalam Taurat, di dalam kitab kami nggak ada. Itu adalah bentukan sendiri. Karena jelas seruan daripada orang jahiliyah, la baik Allahumma la baik, itu sama dengan yang diserukan oleh orang-orang Islam. Jadi bagaimana Anda bisa berkelit? Anda sudah termakan dengan hadis Anda sendiri, yang mana dikatakan Anda siapa yang mirip sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum. Artinya Anda mengakui bahwa Anda bagian dari pagan. Pagan yang mana? Pagan yang bertawaf ria, yang bersair ria di Mekah pada zaman dulu kala, dan Anda meneruskan. Jadi ini jauh berbeda dengan Alkitab. Bagaimana Anda bisa mengkaitkan kepada Abraham?
Abraham tidak pernah melakukan sa'i, Abraham tidak pernah melakukan keliling-keliling seperti itu, maupun bercukur dan sebagainya, tidak pernah. Jadi jelas bahwa buahnya dari apa yang telah dilakukan oleh makhluk buah hira itu jelas tujuannya ini. Meskipun Anda mau menyembah Allah yang esa, mau memuji Tuhan dengan yang ini, tapi Anda adalah bagian daripada kaum itu. Itu yang harus Anda pikirkan dan pertanyakan. Benarkah demikian? Ya kalau saya salah, ya sudah. Cuman saya hanya mencoba menarik garis merahnya dan menyatakan apa buahnya. Ya kira-kira ini loh buahnya. Artinya kalau Anda tahu buahnya ini, betapa bahayanya nasib Anda nanti gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu salah semua. Ya, makanya itu kan tadi waktu awal saya ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Ya saya selama ini saya mempertanyakan hanya itu loh. Saya bilang, siapa sih sebenarnya makhluk ini yang mengaku-ngaku dia dari Tuhan, yang menyatakan tulisannya itu dari Tuhan. Jadi semua yang dinyatakan apa ditulis dalam surah-surah itu adalah dari dirinya, bukan dari Tuhan, karena dia tidak berhasil membuktikan bahwa itu dari Tuhan. Artinya sanatnya putus sampai kepada makhluk itu. Sedangkan kami sanatnya nyambung karena ada pengakuan Sang Pencipta di Sungai Yordan dan juga di Taman Getsemani. Jadi kesimpulannya adalah ya berarti saya masih mempertanyakan siapa makhluk itu sebenarnya yang diuji oleh Khadijah seperti itu, yang datang kemudian yang saya baca di kitab Hisam itu mencekik. Ya jelas, mana mungkin malaikat mencekik, menganiaya nabinya. Itu yang saya pertanyakan. Dan buahnya kelihatan seperti ini. Artinya bahwa yang disembah itu adalah terkait kepada zaman jahiliyah yang pada saat itu justru menguasai orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan akhirnya dilanjutkan atas pimpinan dari Nabi dan yang melanjutkan sampai ke akhir zaman adalah ya Anda sendiri. Ya, itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih Bang Juma untuk waktunya ya. Terima kasih banyak, suatu penghormatan bagi saya untuk bisa berdialog seperti ini. Terima kasih ya Bang Juma dan teman-teman yang lain. Oke, baik, saya closing juga ya. Jadi ketika saudara mengatakan kami tidak punya Roh Kudus, Al-Quran menerangkan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kami memiliki Al-Quran, berarti kami memiliki Roh Kudus. Al-Quran itu adalah bimbingan, kitab petunjuk, hudan. Kedatangan Roh Kudus adalah memberikan petunjuk itu. Ini yang dinubuatkan menyertai selama-lamanya sampai akhir zaman. Al-Quran menyertai selama-lamanya sampai akhir zaman. Ketika Anda mengatakan kami menghafalkan, ya itulah bukti bahwa Allah menjaga kitabnya, Allah menjaga kalamnya. Lalu ketika Anda mengatakan, saudara kita mengatakan bahwa Anda punya kitab bersanad. Ini hanya buah-buah hiburan aja di dalam iman. Kenapa? Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya, mereka ini tidak masuk di dalam penulis-penulis kitab kanonik, termasuk Paulus. Berarti apa yang diterehkan oleh tangan-tangan penulis kitab kanonik, termasuk Paulus, itu bukan dari firman yang diterima oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berhadapan dengan mereka. Kalau dikatakan murid-muridnya, ya memang betul. Tapi tidak dikatakan itu Yohanes, itu ini, dan seterusnya. Kenapa? Paulus lebih dulu sudah menghabisi murid asli. Menganiaya murid asli, dan itu Paulus akui. Jadi yang menulis ini siapa? Orang ini adalah wartawan yang mengumpulkan berita-berita yang kemudian tidak pernah bermimpi kalau catatan-catatannya itu kelak akan dianggap sebagai kitab suci. Itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang dianut oleh umat Islam dalam syariat berhaji. Kalau dikatakan itu adalah paganisme karena mirip dengan orang-orang yang bertawaf, orang-orang terdahulu, sangat disayangkan kitab Keluaran ternyata orang-orang terdahulu juga di dalam Mazmur juga itu melakukan tawaf keliling. Lalu kemudian berhaji, mereka juga berziarah ke Baitullah, ke Bait Allah, ya. Artinya mereka juga boleh dikategorikan kalau dikatakan tuduhan itu, tapi itu cuma akal-akalan saja. Yang paling terpenting kemudian adalah umat Islam menyembah kepada satu Tuhan, nabi-nabi satu Tuhan. Umat Islam puasa, kemudian sujud, sholat dalam beribadah, mentauhidkan pencipta langit dan bumi.
sunat, dan seterusnya. Nah, artinya kalau yang tadi dijadikan sebagai dasar pijakan, lebih banyak kesamaan kepada para nabi daripada yang tidak sama. Ketika kemudian para nabi, ketika mereka menebus dosa dengan binatang, kami justru sedunia akan mengorbankan binatang juga di dalam beribadah. Dan itu dikenal dengan Idul Kurban. Tapi mengorbankan manusia ini dari mana? Itu tidak pernah dicontohkan oleh para nabi. Dan itu dianut oleh teman-teman Kristen. Jadi nyatalah di ajaran kita hari ini, kalau saudara kita, saudara Satria Injil, meragukan tentang siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu hak saudara. Kami tidak ada paksaan, oleh karena di dalam ajaran agama Islam itu memang hanya bisa diimani oleh orang-orang yang berakal sehat. Kalau kemudian Anda mengatakan mungkin saja itu adalah iblis, silakan aja, nggak apa-apa. Karena yang kita lihat di dalam penulis kitab Anda, tidak ada cerita-cerita kayak begitu. Yang ada, Tepolius yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari Roh Kudus itu, tapi dari hasil dorongan sendiri untuk menulis. Nah, kalau ini Al-Quran diragukan karena adanya dari makhluk gaib, ya apalah daya tulisan Lukas dan kawan-kawan. Itu bukan dari Yesus, bukan juga dari makhluk gaib, tapi semata-mata dari hasil penyelidikan, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Saya kira demikian para sahabat sekalian. Terima kasih Bang Satria Injil, Bang Kusnadi atas waktunya dan juga paparannya yang pasti ya, bermanfaat bagi Islam dan juga bagi Kristen. Begitupun apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Islam dan juga teman-teman Kristen. Biarkanlah mereka yang menilai kebenaran itu datangnya dari Pencipta langit dan bumi.